Menangin market nggak bisa pakai perasaan doang. Perlu pakai perhitungan dan formula. Tapi, harus formula yang gimana ya? Tonton sampai habis, and let's find out. Guys, ratusan ribu orang sudah subscribe YouTube Peluang. Kalau kamu belum, yuk buruan subscribe dan nyalain loncengnya. Biar kamu nggak ketinggalan insight penting di setiap minggunya. Now, let's get back to the video. Halo Sobat Cuan, balik lagi sama gue Pius. Dan hari ini, gue nggak sendiri. Gue biasanya bersama Rizka, tapi kali ini kita dapat tamu yang sangat spesial, which Head of Product Marketingnya Peluang, Bro Jody Allen Frederick, yang juga merupakan trader yang udah malang melintang cukup lama ya di dalam dunia trading ini. Kita sapa dulu ya teman-teman. Apa kabar Bro Jod? Halo Bro Pius, kabar baik? Mantap Bro. Nah, gue sebelum mulai ke intinya ya, gue pengen dong denger cerita lu lah ya. Seberapa lama lu udah masuk ke dunia trading ini ya kan? Terus ada kira-kira kisah-kisah menarik nggak dalam journey lu ya kan menjadi seorang trader sampai saat ini Bro? Jadi tuh gue mulai trading tuh sekitar 2017 akhir lah. 2017 akhir. Itu kan waktu bull market crypto lagi mau dimulai ya. Iya, betul banget. Gua 8 tahun lalu lah tuh ya, betul, kurang lebih ya. Gue taruh sekitar 40-50 juta. Oke. Gue split tuh ke Banyak koin. banyak koin, Oke. altcoin semacam-macam. Dan dalam sebulanan itu duit gue jadi sekitar 500-600 juta. 500-600 juta. Oke. Tapi 10x tuh ya. gue belum take profit tuh. Oke. Gue belum take profit. Also datanglah 2018 awal bear market kan, Bear crash market kan. ya, market crash. Udah duit gue tuh 500-600 juta, jadilah 20 jutaan. Wow. Jadi Gitu. lu dari 40 juta 50 juta naik ke 10x 500 juta, terus tiba-tiba minus 70% gitu ya, Bro. Betul, yes. 60% lah kurang Yes. lebih ya. Yes. Wow. Nah, setelah kejadian itu pasti membekas dong di benak lu lah ya. Learnings apa yang lu pelajarin dan ada nggak tipping point atau eureka moment yang akhirnya lu temuin setelah lu mengalami kejadian tersebut, Bro? Menurut gue ada beberapa sih. I think pertama tuh ada quote bagus lah dari Mark Cuban. Oke. Dia pernah bilang, everyone is a genius in the bull market. Everyone is a genius in the Dan bull I market. think ya sama lah kayak buat gue kan di 2017 akhir. Oh beli apapun pasti naik nih. And then merasa very very euphoric kan. Oke. Bisa lah 10x dari 50 jadi 500 juta, 500 juta jadi 2 miliar, 2 miliar jadi 10 miliar, and so on and so forth lah. Jadi ya kan? kayak beginner's luck lah ya bisa Iya, dibilang. menurut gue emang investor dan trader, semua orang yang mulai investasi dan trading itu biasanya pas lagi bull market kan, pas semua orang tuh lagi ngomongin. Betul, Pas betul. ini Bitcoin naik, semua masuk Ya berita. sama kayak pas Covid Apa kemarin sih? lah ya. Iya, mulai investasi sana sini kan. Dan menurut gue emang, tapi ya waktu bear market kena, mulai diuji lah mental lu dan macam-macam kan. Iya. Jadi menurut gue itu salah satu tipping point-nya lah. Oke. Dan kedua, gue waktu itu nonton video bagus banget nih di YouTube, video dari Adam Khoo. Adam Khoo. Oke, gue pernah dengar trader dari Singapura Betul. kan ya. Ya. Video dia itu title-nya Treat Like a Casino. Trade like a casino. Oke. Betul. Oke, Jadi menarik. dia jelasin konsep-konsep kasino dan kenapa ada saying juga kan the house always wins. Ya. Bener kan? Dan kenapa itu kasino selalu banner selalu Menang. cuan lah, mau berhari-hari, berminggu, bertahun mereka selalu cuan. Kenapa? Karena bisnis modelnya itu ada macam-macam lah. Salah satunya tuh ada positive expectancy. Positive Dan- expectancy. Betul. Oke. Dan menurut gue tuh banyak konsep-konsep yang dipakai di kasino itu bisa diterapin juga di trading. Ada contoh game di kasino itu namanya roulette. Roulette. Oke. Itu jadi kayak basically bunderan kayu gitu, terus ada kotak-kotaknya tuh. Nah, itu ada 18 kotak merah dan ada 18 kotak hitam. Oke. Dan biasanya tuh kalau orang ngebet, oh saya ngebet bolanya akan jatuh ke merah nih. Misalkan $100 ya. Oke. Misalkan. Oke, $100. Oke. Dan bolanya jatuh ke merah ya dia $100 jadi $200. Dia untung Oke. 2 kali lipat. Tapi let's say bolanya itu jatuh ke hitam, ya Hitam. udah dia rugi tuh. Ya. Nah, itu kan kesannya odds-nya kan 50-50, bener nggak? 50-50, benar, Ada 18 benar. kotak hitam, ada Ada 18 kotak merah. Ya. Nah, tapi ternyata di roulette itu ada satu kotak warna hijau. Warna hijau. Jadi kalau bola ke sana sebagai player kalah. Oke. Jadi oke. duitnya ke si kasinonya. Si kasino ya. Berarti Jadi- mau hitam mau hijau kalah sebenarnya. Iya, kalau Oke. misalkan orang ngebet Iya. merah ya. Iya. Nah, jadi secara probability dan win rate ada Odds-nya ya. rumusnya positive expectancy itu si house itu punya positive edge lah. Oke. Kurang lebih ya dikit lah sekitar 1%-an gitu. Iya ya.
Karena jatuhnya 19-18 quote unquote ya Betul, sebenarnya ya. Oke. betul. Dan mereka tuh secara mekanikal mereka ada positive expectancy di mana semakin banyak orang yang main kasino itu, si roulette itu, si kasino yang akan untung over the long term dan Oke. si pemain-pemainnya yang akan rugi in the long term. Oke. Gitu. Jadi menurut gua itu bisa konsep itu bisa diterapin di trading dengan bikin a very mechanical and systematic trading strategy. Misalkan Oke. yang gampang itu kayak pakai moving average crossover. Moving average crossover. Oke. Betul. Boleh dielaborasi juga nih, Bro. Nah, jadi moving average crossover itu salah satu strategi trading yang basic lah. Biasanya itu it's a trend following trading strategy. Jadi Yeah. Dia tuh pengen nangkap saat tren lagi mau dimulai. Oke. Jadi lu kebayang lah ya kalau misalkan gue bisa beli Bitcoin nih sebelum tren bull run-nya mulai. Nah, jadi moving average crossover itu it's a very strateginya lumayan sangat mudah dipahami. Biasanya tuh ada dua moving average. Ada moving average yang fast dan Ada yang ada slow. juga moving average yang slow. Oke. Anggap aja let's say moving average yang fast itu 20 period. Jadi dia ngelihat rata-rata dari 20 bar terakhir, Oke. bisa bar daily chart atau 1 hour chart, dan misalkan yang slow itu misalkan let's say 50 lah. Oke. Jadi kan dia sifatnya moving average-nya lebih panjang kan karena dia ngeliat 50 periode terakhir. Jadi tesisnya adalah trader itu bisa beli koin atau apapun asetnya itu Aset apapun itu. saat si fast moving average-nya itu nge-crossing above. Ya, motong ke Potong ke atas. yang slow ya. Betul, yang Oke. slow. Langsung dia beli, langsung kapan dia jual, itu pas si itu udah Motong ke bawah. motong ke bawah. Kebalikannya. Jadi dia ngikutin tren tuh. Pas I trennya see. udah mulai memelan, Oke. si fast moving average sudah mulai crossover, dia saatnya dijual. Oke, berarti mindset daripada kasino tadi itu akhirnya yang membentuk mindset lu untuk menjadi seorang trader ya, Bro. Betul. Karena in the long run, ya kan, in the long run dengan sampel yang makin banyak, ya kan, itu akan membuat sebenarnya the house itu punya keunggulan yang lebih kayak gitu ya. Betul. Begitu juga dalam trading, semakin Iya. kita sesuai ya, maksudnya patuh sama strategi yang kita tentukan. Let's say emak crossover yang lu tadi jelasin, ya kan, in the long run mungkin kita akan dapat edge tersebut. Betul. Ya kasarannya. Iya. Oke, sekarang gue mau tanya gini, Bro. Sebenarnya kan ketika orang belajar trading banyak yang mulainya dengan technical analysis. Tapi setiap orang itu tuh pasti dalam belajar technical analysis mempelajari materi yang sama, baca textbook yang sama, ya kan, melihat teori yang sama, ya kan, mungkin eksekusi entry-nya juga sama kayak gitu. Sehingga apakah itu menjadi reliable atau enggak itu masih quote unquote questionable. Dan gue yakin lu sebagai trader itu punya metode lu sendiri nih, Bro. Betul. Dalam mengeksekusi setiap trade yang lu jalani. Nah, apa nih, Bro, yang membedakan model yang lu terapkan dengan model yang mungkin di pasaran sana atau di luar sana itu udah umum adanya kayak gitu. Oke, jadi bener tadi kayak kata Pius, kan technical analysis kan pasti orang udah baca sana sini lah ya. Ya. Kalau secara konsep mirip-mirip lah ya, support, resistance, RSI, MACD. Tapi menurut gua yang yang membedakan dan perlu dilakuin lah buat bikin sebuah trading strategi yang menguntungkan itu parameternya ada banyak banget lah. Dan tadi indikator yang kita omongin MACD macam-macam itu it's not the only one. Jadi pertama itu yang perlu diconsider adalah saat bikin strategi yaitu regime filter lah. Oke, Jadi apa itu regime filter? Itu kayak semacam trend filter. Oke. Ya kan, jadi kan it's basically a filter yang ngasih tahu kapan tuh saatnya untuk membuka posisi long position lah. Oke. Jadi kapan saatnya untuk beli. Jadi for example, kan ada juga quote bagus nih biasanya, the trend is your friend lah. The trend is your friend. Ya Oke, kan? gue sering denger itu juga. And never trade against the trend. Ya. Dan ideally kalau harga lagi naik terus, itu saatnya untuk cari long positions lah atau long opportunities. Oke. Jadi beli, habis itu jual. Tapi Ya. kebalikannya nih, let's say lagi Bearish, trend, ya. lagi bearish. Dan itu saatnya, misalkan bisa dilakuin di crypto futures, itu saatnya untuk nyari opportunity buat shorting. Oke. Jadi jual, habis itu beli untuk Beli di bawah cover gitu ya. untungnya gitu kan. Nah, regime filter itu biasanya banyak banget yang populer, misalkan pakai moving average lah. Moving average 200 for example. Jadi tiap kali harga itu lagi ada di atas 200 moving average, itu dia cari long opportunities doang tuh. Tapi kalau misalkan sekarang harga nih lagi di bawah the long term moving average, misalkan 200 tadi, dia jangan cari long opportunities karena kalau pengen going long atau pengen beli itu you're going against the trend. Got it. Gitu loh. Oke.
Itu satu. Very important region filter. Jadi trennya lagi apa nih? Lagi bullish. Kalau lagi bullish ya cari buat apa bisa beli. Tapi kalau lagi bearish itu carinya opportunity buat nge-short. Gitu. Dan yang kedua, parameter optimization. Ya kan? Apalagi tuh? Nah, kalau untuk parameter optimization itu basically nyari kombinasi parameter yang akan membuat sebuah strategi itu paling menguntungkan. Contohnya kita pakai moving average cross. Kalau tadi awal kita pakai contoh 20 dan 50 ya, kalau nggak salah 10 sama 50. 10 sama 50. Ya. Nah, itu kan let's say itu defaultnya ya. Let's say 10-50 itu let's say annual profitnya I don't know misalkan 5% ya di tes 10 tahun terakhir misalkan di Bitcoin. Nah, kenapa nggak 11 sama 50? Kenapa nggak 12 sama 50? Kenapa nggak 15 sama 45? Kenapa nggak 20 sama 30? Ya, jadi kayak semacam permutasi gitu. Variable mana yang memberikan keuntungan Result yang terbaik. paling optimal. Essentially itu. Itu parameter optimization. Configuration of your indikator-indikator yang dipakai. Moving average cross kan tadi ada 2 itu. RSI juga ada period-periodnya. MACD kan juga ada 3 parameter yang bisa di-optimize. Jadi settingan mana nih dari indikator-indikator yang akan membuahkan keuntungan yang paling besar. Essentially itu. Next yang ketiga itu ada di diversifikasi lah. Nah, soalnya yang diversifikasi ini agak unik nih. Secara konsep ya, kan ada sering banyak yang ngomong, beli kripto harus diversifikasi. Ethereum, beli Ethereum. Jangan beli Ethereum doang. Belinya Ethereum, Bitcoin, Solana, Cardano, macam-macam kan. Nah, tapi juga yang harus dilihat itu correlation coefficient. Iya kan? Lu punya portfolio, lu pecah ke 5 koin-koin besar tadi. Tapi tahu nggak sih itu 5 koin itu they are all positively correlated. Iya kan? Nah, positive correlation itu basically kalau satu naik, yang satu lagi juga naik. Kalau satu turun, semuanya satu lagi juga turun. Gitu. It's not neutral atau negatively correlated. Jadi might as well daripada beli 5 koinnya duitnya taruh di 5 koin, yaudah might as well ya satu duitnya itu taruh satu koin aja. Karena kan 5 koin itu juga it's all correlated anyway. Jadi menurut gua diversifikasi itu penting banget. Tapi dari segi profitable trading itu diversification of trading strategies. Ini baru nih. Iya, jadi misalkan lu punya satu strategi, let's say moving average crossover tadi ya. So let's say satu lagi strategi let's say it's a mean reversion strategy lah. Let's say pakai indikator RSI. Ya. Nah, dua-duanya strategi yang menguntungkan. Ya, let's say lu backtest, lu test 10 tahun terakhir 2 strategi itu menguntungkan. Tapi saat si satu strategi itu lagi untung, misalkan pas lu ngeliat equity curve-nya 10 tahun terakhir, pas satu lagi untung, satu lagi drawdown, satu lagi rugi. Dan kebalikannya, pas satu lagi untung, ya misalkan tadi yang kedua lagi untung, yang pertama ini juga lagi rugi. Jadi 2 itu lu gabung, itu saling complementary. Jadi lu ntar equity curve lu bisa lebih maksimal gitu. I see. Dua-duanya on its own itu menguntungkan, tapi mereka saling complementary. Pas satu lagi rugi, satu lagi untung, satu lagi untung, satu lagi rugi. Jadi lu gabung, returns lu bakal jadi lebih stabil. Gitu. Dan itu cuman ya 2 strategi. Lu coba diversify ke 3 strategi, 4 strategi, dan cari strategi itu yang secara fundamental berbeda ya. Kalau bisa satu trend follow. Konsep-konsep trading ada banyak lah. Ada trend following, ada mean reversion, ada momentum, ada breakout. Nah itu kan trading profile itu beda-beda. Kalau bisa yang pengen explore profitable systematic trading, ya udah itu develop strategi macam-macam kayak gitu, langsung digabung tuh di dalam sebuah satu portfolio. Garet. Tadi lu sempat mention soal testing atau backtest, bro. Nah, ini jadi faktor yang penting juga lah menurut gua di dalam trading ya kan, untuk bisa melihat apakah sebenarnya yang lu pengen implementasiin ya, lu udah belajar nih segala macam trading, mungkin yang lu sebutin moving average crossover atau momentum atau whatever itu ya kan, lu udah ngerti konsepnya gimana, lu pengen terapin di market ya kan, tapi lu nggak tahu nih apakah dalam setahun ke depan ketika lu terapkan itu akan menghasilkan result yang positif atau enggak kan. Terus lu tadi mention soal backtesting, ini jadi penting, dan gue pengen tahu lu gimana cara untuk membuat backtesting tersebut yang lu implementasiin. Iya, nah menurut gue
backtesting itu adalah essentially ya lo buat sebuah strategi, Oke. ya kan, buat strategi dan lo tes apakah strategi itu untung atau rugi ke price data lah. Oke. Let's say lo ada Bitcoin price data, I don't know, 5-10 tahun terakhir, dan lo tes tuh, misalkan kalau gua ngelakuin ini, itu gua akan untung atau rugi, gitu. Dan menurut gua ya itu asal muasalnya ya lo kalau mau trading secara kuantitatif seperti ini, trading strategi lo itu harus sangat very sistematis lah, aka very rule based. Rule based kan? Rule based, oke. Kayak misalkan an example of a very simple rule based strategy, misalkan Bitcoin nih selama 3 hari berturut-turut ijo, abis itu lu beli ke hari ke-4, abis itu lu jual ke hari 5, itu menurut gua udah cukup simple dan it's very systematic. Iya kan, it's very precise. Entry kriteria lu apa, exit kriteria lu apa saat untung, dan exit kriteria lu apa saat rugi. Karena kan sekarang kan banyak trader-trader, ini kayaknya chartnya kayak gini nih, ini kayaknya gue beli by di feeling sini. Iya, by feeling gitu. Nah, menurut gue tuh lu kalau mau quantitative trading ya, you need to systematize and your trading strategy lah. Dan dari situ ya lu backtest, lu ngelihat untung atau enggak dari si hasil backtest itu. Oke, got it. Berarti yang membedakan lu sebenarnya ya bro ya, mungkin ketika orang baru belajar trading ya kan, mereka belajar teori, mereka coba terapkan di market ya kan, tapi mereka masih coba mengebaca nih gambar support sendiri, gambar resistance-nya sendiri, nyari titik entry-nya sendiri gitu, tanpa mungkin ada suatu sistem yang bisa mengotomatisasi setiap rule yang sudah mereka pikirkan. Tapi ketika lu udah masuk ke metode yang selama ini lu terapkan saat ini, itu berarti lu udah masuk di mana semua rule ini itu udah nggak perlu gue otak-atik lagi, gue masukin dalam sistem dan biarkan sistem itu yang bekerja sesuai dengan rule gue. Gue udah coba analisa backtest daripada strategi gue ini selama let's say 5 tahun atau 10 tahun ke belakang, hasilnya gimana, menurut gue ini yang paling optimis, itu akhirnya gue terapkan di dalam tradingan gue, kayak gitu ya. Bro Jody, market kan dinamis banget nih bro ya, dan lo menerapkan model yang rule based dan sangat rigid, sudah tidak terpengaruh dengan feeling ataupun ya perkiraan-perkiraan manusia lah kayak gitu, karena udah disistematisasi. Nah, bagaimana ya kan model lo itu beradaptasi dengan market yang fluktuatif ini? Kayak let's say misalkan ada invasi perang kayak gitu yang pernah terjadi beberapa waktu ke belakang, atau misalkan di 2 tahun lalu ya, di tahun 2022 sempat ada juga, atau kebijakan tarif kayak gitu. Itu kan benar-benar membuat market quote unquote shock lah, ada pergerakan yang tiba-tiba terjadi dan cukup mungkin tidak sesuai dengan teori-teori technical analysis yang umum. Nah, apakah model lu itu udah lu coba align dengan event-event tersebut, atau apakah lu akan melakukan reiterasi lagi terhadap model jika event-event itu terjadi kayak gitu bro? Good question. Jadi menurut gue tuh ada 3 poin. Yang pertama, betul kan sekarang kan lagi banyak nih ya berita sana sini, Black Swan events, tapi baik lagi waktu pembuatan sebuah trading strategi kan itu udah di backtest tuh 10 tahun terakhir. Dan tentunya dalam 10 tahun terakhir itu juga ada kan berita-berita lucu, Black Swan 2, 3, 5 tahun lalu kan. It's already factored in. Jadi parameter yang gue pakai sekarang itu sudah factorin. Ngeliat nih data 10 tahun terakhir udah ada Black Swan sana sini ya, sekarang itu settingan yang paling optimal. Got it. Gitu. Kan sekarang kan bukan the only time yang ada Black Swan events kan, dulu juga ada kan, tapi ya kita taruh backtest tetap masih untung-untung aja. Itu satu. Kedua, yes, trading strategi gua itu selalu gua reiterate dan gua optimize. Gitu. Jadi ada istilahnya kalau di systematic trading itu namanya walk forward testing. Jadi basically itu parameter-parameter trading strategi lo itu lo re-optimize. Tiap beberapa kali sekali. Contohnya ada trading strategi yang execute on a daily time frame, for example, itu di re-optimize misalkan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. For example ya. Atau misalkan ada juga yang trading strategi lebih fast moving lah, based on the 1 hour time frame atau intraday time frame, itu bisa di-optimize 3 bulan atau 1 bulan sekali. 3 bulan atau jadi 1 dia bulan selalu sekali. take the most recent market prices lah. Kemarin langsung cari the best setting, parameter optimization tadi kita omongin, taruh di strategi yang sekarang langsung dijalanin gitu. Dan biasanya itu emang karena the market is always evolving dan perlu
trading strategi perlu di reconfigure dan di optimize terus-terusan. Oke, secara reguler gitu ya. Betul. Dan yang ketiga, ini kan bukan model ini bukan ada satu strategi doang, tapi multiple strategies. Got it. Bener nggak? Ada multiple strategies kan. Let's say sekarang trennya itu lagi bearish nih. Okay. Let's say gue cuma ada 2 strategi ya. Satu long only strategi, satu lagi short. Dia nge-short doang. Let's say sekarang recently ini sekarang lagi bearish banget nih. Obviously strategi gue yang long itu nggak akan make money if mereka bikin trades ya, nggak akan make money atau nggak barely breaking even. Tapi strategi yang short harusnya itu making money karena lagi bearish trend. Gitu. Jadi ya oke, kalau ngeliat satu strategi on its own itu mungkin bisa aja rugi atau sideways atau choppy whatever karena ya lagi banyak black swan sana sini, tapi ya kuncinya adalah lu cover dan buat macam-macam trading strategi yang bisa nge-capture the different market dynamics. Gitu. Kuncinya 3 itu. Nah, Sobat Cuan, kita bisa aja belajar banyak banget tentang trading dari Bro Jody. Hopefully, sharing-sharing yang kita barusan kasih bisa ngasih value buat kalian dan ngebantu teman-teman semua untuk lebih better dalam trading. By the way, ya, gue denger nih Bro Jod, di Plong itu ada kabar baik dari crypto futures ya. Boleh dong, di-spill. Betul bro, jadi tuh sekarang crypto futures sudah hadir di web trading. Dan juga sudah bisa leverage 50x. Leverage 50x. Betul, dan kan web trading kita powered by TradingView. Jadi lengkap banget, teman-teman bisa ngelakuin di web trading. Bisa multi chart analysis, bisa add on various indicators, ada order book, order terminal, pokoknya lengkap banget deh. To take your trading to the next level. Wah, keren banget bro ya, fitur-fiturnya lengkap banget di Peluang Web Trading. Nah, buat teman-teman yang pengen coba Peluang Web Trading, boleh klik link di kolom deskripsi di bawah ya guys. Oke, thanks banget teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Thanks juga Bro Jod udah nemenin gua di sini. Aman ya. Bro. Gua Pius, pamit undur diri. See you guys.